selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Badai kelabu mulai masuk ke medan pertempuran dan berhadapan langsung dengan hantu laut. Siapa yang akan menang? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tombak yang baru saja mau bergerak menghujam itu tersentak ke samping karena ditabrak oleh nyala sinar merah tembaga. Tapak wajah segera berpaling ke arah badai kelabu dengan kegeraman yang membakar darahnya. Namun hatinya yang dibakar kemarahan menjadi sedikit reda karena ia melihat hantu laut lepaskan yoyonya. Gerigi yang keluar dari tepian yoyo itu merobek lengan kiri badai kelabu. Badai kelabu memekik tertahan. Rasa sakit segera menguasai sekujur tubuhnya. Lengan di ujung pundak itu robek dan berdarah. Darahnya merah kehitam-hitaman. Jelas itu darah yang bercampur dengan racun berbahaya. Tubuh badai kelabu pun mulai terasa dingin. Melihat lawannya terluka, semangat dan keberanian hantu laut menjadi kian meluap. Ia pun sentakkan kakinya pada salah satu batu dan tubuhnya yang besar itu melesat cepat dengan kaki terentang ke depan. Plak! Tangan badai kelabu cepat menangkis, lalu kaki kanannya bergerak cepat menendang perut hantu laut. Plak! Tangan badai kelabu cepat menangkis, lalu kaki kanannya bergerak cepat menendang perut hantu laut dengan tendangan samping. Tendangan itu telak mengenai perut lawan, membuat lawan terhuyung-huyung ke belakang. Lalu dengan cepat, badai kelabu mencabut pedangnya. Sret! Jahanam, najis kau! Hiat! Pedang ditebaskan ke kepala hantu laut. Orang gemuk yang terhuyung-huyung itu masih sempat menghindar dengan merendahkan tubuhnya. Sambil merendah, ia lepaskan pukulan tenaga dalamnya melalui telapak tangan kiri. Badai kelabu tersentak ke belakang 2 tindak. Sebelum badai kelabu sigap kembali, hantu laut melemparkan yoyonya ke dalam gerakan lempar menyamping. Wang! Yoyo itu melesat dari arah depan kanan ke depan kiri. Bret! Gerigi yoyo itu merobek dada di bagian leher badai kelabu. Robekannya panjang dan cukup dalam. Tubuh badai kelabu terpelanting dan jatuh. Saatnya kuhancurkan wajah cantikmu dengan jurus lidah nagaku ini, setan betina. Hiya! Hantu laut sentakkan kaki dan melesat di udara dalam satu garis lurus dari tempatnya berpijak tadi. Lalu tangannya melepaskan yoyo yang memancarkan warna biru muda ke arah tubuh badai kelabu. Melihat cahaya itu meluncur deras ke arahnya, badai kelabu sempat menghadang dengan pedang hitamnya. Tras! Cahaya biru itu membelok arah, melesat ke depan kanan dan meluncur menuju tapak baja yang akan menggerakkan tombak pusaka tersebut untuk membunuh Resi Kidung Sentanu. Karena ia melihat sinar biru milik hantu laut itu membelok ke arahnya, maka niatnya untuk menyerang Resi Kidung Sentanu ditangguhkan. Tapak baja tahu, sinar biru itu sinar yang berbahaya. Jurus lidah naga milik hantu laut adalah jurus pemusnah lawan yang tak bisa ditawar-tawar lagi kedasatannya.
Sekalipun demikian, tapak baja masih bisa menggunakan telapak tangan kirinya untuk menahan sinar biru tersebut. Tap! Sinar biru itu padam di tangan tapak baja. Itulah sebabnya dia dijuluki tapak baja. Karena telapak tangannya bagaikan baja mampu menahan pukulan tenaga dalam berbentuk sinar apapun. Habisi dia! Teriak tapak baja kepada hantu laut. Sebab menurut perhitungan tapak baja, lawan sudah lemah dan tinggal dilenyapkan nyawanya. Ya! Hantu laut kembali sentakkan kaki dan melesat terbang ke atas sambil melepaskan yoyonya lagi. Karena saat itu, badai kelabu tertunduk lemah menahan sakit yang membuat wajahnya makin membiru. Namun, sebelum tangan hantu laut melepaskan yoyonya lagi, tiba-tiba sebuah anak panah melesat dengan cepat dan menancap di bawah ketiaknya. Pekik hantu laut tak jadi melepaskan yoyonya. Hantu laut mengejang ketika kakinya menginjak bumi. Dia mencabut anak panah kecil itu dengan seringai kesakitan. Matanya memandang liar ke arah rimbunan pohon bambu, karena ia tahu arah datangnya anak panah itu dari rimbunan pohon bambu di sebelah kanannya. Tapi pada saat itu matanya menjadi berkunang-kunang. Ia berdiri dengan limbung dan melangkah mundur terhuyung-huyung. Kedua tangannya masih merentang sedikit ke depan untuk menjaga keseimbangan. Hantu laut! Seru tapak baja tampak cemas. Ia segera melompat dengan bersalto di udara 2 kali. Lalu mendaratkan kakinya di belakang hantu laut. Pada waktu itu, tubuh hantu laut hampir tumbang ke belakang. Tapak baja segera menahan tubuh besar itu. Bodoh kau, bentak tapak baja. Segera ia membuka tangan hantu laut yang kanan. Kemudian luka bekas tertancapnya anak panah beracun itu segera diludahi 3 kali. Kulit yang terluka itu bergerak-gerak seperti tersiram air keras. Asap tipis mengepul dari luka tersebut. Lalu dalam waktu yang amat singkat, luka itu mengering dan akhirnya hilang tak berbekas. Kesempatan itu digunakan oleh Resi Kidung Sentanu untuk melesat bagaikan terbang mengambil badai kelabu agar tidak menjadi sasaran terdekat dari kemarahan tapak baja. Tubuh bagai berpakaian kuning itu seperti seekor kelelawar raksasa yang terbang dengan cepatnya. Mau kemana kau kunyuk? Sentak tapak baja sambil mendongak ke atas. Ia segera melepaskan hantu laut, lalu sentakkan kaki dan melompat ke salah satu tempat. Ia melihat bayangan Resi Kidung Sentanu bergerak di tanah berumput. Tapak baja segera menoreh bayangan itu dengan menggunakan ujung tombak pusaka tersebut. Press! Terdengar pekik Resi Kidung Sentanu dengan suara tertahan pada saat ia masih berada di udara. Rupanya dengan menggoreskan ujung tombak ke bayangan, Resi Kidung Sentanu dapat luka dadanya dan berdarah. Resi Kidung Sentanu jatuh berdebum tanpa keseimbangan lagi. Tetapi ia buru-buru bangkit berdiri bagai tak menghiraukan lukanya yang menghitam koyak itu. Kalung itu dikibaskan oleh Resi Kidung Sentanu. Kibasan tersebut mendatangkan angin kencang yang menyentakkan tubuh tapak baja. Bahkan tubuh hantu laut pun terdorong menyerosot di tanah sampai membentur pohon punggungnya. Aduh! Hantu laut menggerang memegangi pinggang belakangnya yang terasa patah tulangnya akibat benturan dengan batang pohon besar. Sementara itu, tapak baja hanya terhuyung-huyung dan tak jadi jatuh karena tersangga oleh tombak yang menjadikan tongkat penyangga badannya itu. Dia cepat balikan badan, menggeram buas pada Kidung Sentanu. Kalau aku harus membunuhmu, bukan karena aku tak suka padamu, tapi aku menyingkirkan iblis yang bersemayam di raga dan jiwamu, ucap Resi Kidung Sentanu. Kemudian cepat-cepat dia lemparkan kalung bermanik-manik merah tua itu. Apakah tapak baja bisa mengatasi
serangan Resi Kidung Sentanu? Kalau aku harus membunuhmu, bukan karena aku tak suka padamu, tapi aku menyingkirkan iblis yang bersemayam di raga dan jiwamu, ucap Resi Kidung Sentanu. Kemudian cepat-cepat ia lemparkan kalung bermanik-manik merah tua itu. Tapak Baja melihat kalung itu menyala bagaikan batuan dari magma gunung berapi. Cepat-cepat ia kibaskan tombak pusaka itu untuk menghantam kalung tersebut. Trak, tertak, buar. Kalung itu hancur berantakan, tak berbentuk lagi. Tombak pusaka maut masih berdiri tegak dan utuh, tanpa lecet sedikit pun. Resi Kidung Sentanu memandang dengan sorot mata yang dingin. Ia cepat gerakan tangannya merapatkan telapak tangan itu di dada. Kepalanya masih tegak, mata memandang lurus bagai menerawang. Tapak Baja melompat dan menyambarkan ujung tombaknya ke leher Resi Kidung Sentanu. Leher itu robek seketika, tergores ujung tombak yang terbuat dari taring babi hutan luncing dan tajam. Tapi Resi Kidung Sentanu tetap diam, tidak memberikan perlawanan dan gerakan menangkis sedikit pun. Sementara itu, luka di dadanya semakin melebar. Darah yang keluar bukan merah, melainkan hitam. Habis sudah riwayatmu, tua bangka. Tapak Baja segera pukulkan telapak tangannya ke punggung Resi Kidung Sentanu. Pukulan itu berasap biru. Resi Kidung Sentanu masih diam, berdiri dengan tangan merapat di dada. Tapi matanya kali ini dipejamkan, sepertinya sedang menahan segala bentuk serangan yang menyakitkan tubuh. Tapak Baja menjadi lebih buas lagi, karena pukulannya tidak bisa merobohkan Resi Kidung Sentanu. Maka dengan satu lompatan ke belakang, ia kibaskan tombak menyabet tengkuk kepala Resi Kidung Sentanu. Kulit dan daging bagian tengkuk kepala orang tua itu terkoyak lebar. Darahnya memercik deras. Tapi Resi Kidung Sentanu masih tetap diam, bagai melakukan semedi dalam keadaan berdiri. Dari atas lereng, Suto membatin. Resi Kidung Sentanu pasti punya kejutan sendiri. Tapak Baja akan semakin bernafsu, dan mungkin Resi Kidung Sentanu memancing nafsu amarah Tapak Baja, biar nantinya nafsu itu sendiri yang akan menewaskan Tapak Baja. Cukup tinggi ilmu sang resi. Tapi, apakah ia memang bisa dilukai dari bayangannya? Apakah dia menyimpan kekuatan pada bayangannya? Kulihat saat Tapak Baja menggoreskan ujung tombak ke tanah, tepat mengenai bayangan sang resi, dan seketika itu sang resi memekik terluka dadanya. Tapi, tadi pun kulihat bayangannya terinjak kaki hantu laut. Toh dia tidak merasakan sakit. Apakah melukai lawan lewat bayangannya adalah salah satu kehebatan pusaka tersebut? Di balik kerimbungan semak bambu, Dewa Racun masih bersembunyi di sana. Ia ingin mengambil badai kelabu yang makin membiru dan lemas tubuhnya. Tapi keadaan badai kelabu ada di dekat resi, dan sang resi sedang diserang Tapak Baja. Dewa Racun tidak mau bertindak gegabah. Salah-salah, ia yang menjadi sasaran pusaka ombak maut itu. Namun melihat sang resi yang tercabik-cabik hanya diam saja, Dewa Racun menjadi geram dan tak tega membiarkannya. Maka satu anak panah dilepaskan dari sela-sela batang bambu. Trung! Anak panah tertuju ke arah Tapak Baja. Tapi mata tua Tapak Baja cukup awas. Ia hindari gerakan anak panah berbulu merah itu. Lalu ia sentakkan tangan kirinya ke remudan bambu. Sinar biru melesat dari telapak tangan. Dewa Racun cepat hindarkan diri dengan melompat keluar dari persembunyiannya.
Buah. Rimunan batang bambu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil karena terkena sinar biru dari telapak tangan kiri Tapak Baja. Monyet kecil, bentak Tapak Baja dengan murka yang memerahkan bola matanya. Tak perlu kau tahu siapa dirimu, tapi kau sudah mencoba menyerangku. Berarti kau termasuk lawan yang harus kumusnahkan bersama resi peot ini. Dewa Racun melompat menghindari serangan tombak yang meluncur cepat sama pemegangnya. Dewa Racun sengaja memancing Tapak Baja supaya menjauhi badai kelabu, supaya jika serangannya meleset tidak mengenai badai kelabu yang hidup di antara mati itu. Sementara Dewa Racun melompat-lompat dengan lincahnya, hati pendekar mabuk menjadi was-was. Ia membatin, jangan-jangan Dewa Racun belum mengetahui bahwa pusaka tombak maut bisa melukai lawan melalui bayangan lawannya. Celaka, Dewa Racun bisa celaka jika tak menyadari hal itu. Suto baru saja mau bergerak, tiba-tiba matanya terbeliak melihat Tapak Baja menorehkan ujung tombak ke pohon. Karena di pohon terdapat bayangan Dewa Racun, maka Dewa Racun pun tersentak kaget sambil terpekik dengan suara tertahan. Tubuh Dewa Racun melangkung ke depan. Punggungnya robek, darah keluar menghitam di rompi bulunya. Yang juga robek bagai habis digores dengan benda yang amat tajam itu. Dewa Racun limbung menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Mampus kau, tikus bosok! Teriak Tapak Baja sambil melompat dan hendak menancapkan tombak itu ke punggung Dewa Racun. Dengan mabuk, cepat-cepat melepaskan pukulan jarak jauhnya. Namun sebelum pukulannya terlepas, tiba-tiba tubuh Tapak Baja tersentak dan terlempar jauh hingga menguntur pohon yang dipakai duduk bersandar oleh hantu laut. Ia memekik kesakitan. Ada yang menyerang dari persembunyian nakoda. Plok! Wajah berkepala gondol ditampar telak oleh Tapak Baja, lalu ia membentak. Tahu, aku tak perlu saranmu. Hantu laut tak berani bicara lagi. Ia segera bangkit dan berniat menyerang Dewa Racun yang terluka parah, sedang merangkak mendekati badai kelabu. Tetapi tangannya segera ditarik oleh Tapak Baja dan hantu laut jatuh terduduk lagi. Tak perlu ikut campur tolol, biar aku sendiri yang melenyapkan si penyerang gelap itu. Tapak Baja cepat sentakkan tangannya ke tanah dan tubuhnya melesat lompat. Dalam keadaan berdiri sigap, ia berseru sambil matanya memandang sekeliling. Bangsat, keluar kau! Hadapilah aku kalau memang kau ingin mengantarkan nyawamu. Pendekar mabuk membatin sambil bergerak pelan mendekati tempat Dewa Racun dan badai kelabu. Siapa ya penyerang gelap itu? Cukup tinggi juga ilmunya, hingga dia bisa membuat Tapak Baja terlempar sejauh itu bersama pusaka tombak mautnya. Sebaiknya tak perlu kuhiraukan dulu siapa orang itu. Yang penting kuselamatkan dulu Dewa Racun dan badai kelabu. Dewa Racun adalah penunjuk jalan bagiku untuk bertemu dengan kekasihku, dia Seriningrum. Dewa Racun tak boleh mati karena luka-lukanya itu. Resi Kidung Setanu tetap berdiri tanpa goyah sedikit pun, walau tubuhnya telah terkoyak habis hingga bagian wajahnya bagai nyaris membelah. Tapi matanya tetap memandang lurus dengan tangan saling merapat di dada dalam sikap semedi. Dia tak menghiraukan dua orang yang menjadi biru kulit tubuhnya akibat luka goresan pusaka tombak maut itu. Suto dengan cepat menyambar tubuh Dewa Racun dan badai kelabu. Berhasilkah Suto Sinting alias pendekar mabuk menyelamatkan Dewa Racun dan sekaligus badai kelabu? Gerakannya diketahui Tapak Baja, sehingga Tapak Baja berseru, berhenti, hadapi aku atau ku serang kau dari belakang. Baru saja pendekar mabuk ingin sentakan tangannya untuk melepaskan pukulan jarak jauhnya, tapi lagi-lagi tubuh Tapak Baja tersentak ke depan dan jatuh tersungkur.
Seseorang telah menyerangnya dari bagian punggung Tapak Baja yang membuat Tapak Baja kaget dan tak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Serangan itu jelas serangan bertenaga dalam tinggi karena Tapak Baja sampai semburkan darah dari mulutnya walau tak terlalu banyak dan masih bisa membuatnya cepat berdiri. Setan dulu dengan siapa penyerang gelap itu. Yang penting ku bawa lari dulu kedua temanku ini dan kusembuhkan dulu luka-lukanya. Setelah itu baru aku kembali tanpa mereka. Setelah membatin begitu, pendekar mabuk pun cepat pergi membawa mereka. Pulau itu mempunyai tebing dan tebing itu ada gua karang di mana air laut juga masuk ke dalamnya. Gua itu tidak terlalu dalam tapi cukup lebar. Langitnya rendah namun bisa dipakai untuk masuk sebuah perahu. Di gua itulah Suto menyembunyikan perahunya. Di atas perahu itulah Dewa Racun dan Badai Kelabu dibaringkan setelah dipaksa minum tuak dari tabung bambu yang selalu ada di punggung pendekar mabuk itu. Tak kurang dari 100 hitungan setelah minum tuak beberapa teguk, rasa sakit di sekujur tubuh Dewa Racun dan Badai Kelabu mulai berkurang. Napas mereka lancar kembali. Tapi badan masih terasa lemas untuk bergerak. Jangan bergerak dulu, biarkan tenagamu pulih kembali, kata pendekar mabuk pada Dewa Racun yang mencoba untuk bangkit tapi susah. Racun di ujung tombak itu sangat ganas. Suto, hawa muridku yang biasa untuk menolak racun tak mampu menghadapi keganasan racun tersebut. Berarti racun itu jenis racun ludah dewa. Apa itu racun ludah dewa? Racun yang tidak bisa dilawan karena tidak ada penawarnya. Tapi badanmu yang tadinya dingin sekarang sudah menjadi hangat kembali, Dewa Racun. Demikian juga Badai Kelabu. Bahkan paras pucat mulai memudar dari wajah kalian. Iya, memang justru aku heran padamu. Tuak apa sebenarnya yang kau miliki hingga terasa seperti dapat menawarkan racun ludah dewa. Sungguh aku heran, Suto. Pendekar mabuk hanya tersenyum. Segera ia pandangi Badai Kelabu yang sudah bisa mengerang dan menggeliat itu. Pendekar mabuk memberi saran sama seperti yang diberikan pada Dewa Racun tadi. Badai Kelabu tak jadi mencoba untuk bangun, tapi ia bisa bicara dengan suara lemah. Sudah matikah aku? Belum, jawab Suto sambil tersenyum. Mata Suto melihat ke arah luka-luka di tubuh Badai Kelabu. Ternyata lebih cepat kering daripada luka-lukanya Dewa Racun. Mungkin hal itu dikarenakan Badai Kelabu hanya terkena racun dari gerigi yoyo milik hantu laut yang tidak separah racun di ujung taring babi hutan itu. Racun itu juga cukup berbahaya, hanya saja mudah ditawarkan ketimbang racun dari pusaka tombak maut. Aku akan kembali ke sana, kata pendekar mabuk. Kalian tetap saja di sini sampai aku datang kembali membawa pusaka tombak maut itu. Suto, jangan berusaha merebut pusaka itu, kata Badai Kelabu dengan perasaan cemas. Tapak baja dan pusaka itu sangat berbahaya untuk keselamatanmu. Aku takut kau terluka, Suto. Tangannya menggenggam tangan pendekar mabuk. Aku hanya ingin melihat siapa orang yang menyerang tapak baja dari tempat persembunyiannya. Karena saat aku hendak membawamu pergi, tapak baja sedang terdesak oleh serangan berilmu tinggi, ucap pendekar mabuk. Tak perlu Suto. Sebaiknya kita tinggalkan saja mereka dan cepat menuju Pulau Hitam. Guruku pasti sangat membutuhkan kamu dan menunggu-nunggu kedatangan kita.
Sebentar saja aku ke sana. Secepatnya aku kembali. Aku takut kau jadi sasaran kemarahan tapak baja, Suto. Aku ada di persembunyian pertama, tidak akan turun. Badai Kelabu merasa tak mungkin bisa mencegah kemauan pendekar mabuk yang sangat keras itu. Akhirnya ia hanya berpesan, hati-hati ya Suto, tak perlu ikut turun seperti aku tadi. Mudah-mudahan keadaannya begitu, jawab pendekar mabuk. Lalu ia segera keluar dari gua itu melalui tepian tebing karang. Dengan gesit, Suto melompat dari batu ke batu dan dalam waktu singkat, ia sudah kembali berada di tempat persembunyian yang pertama. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat keadaan tapak baja dengan bebas. Tapi merasa kurang jelas sehingga ia perlu melompat bagai seekor burung jantan yang terbang dan hinggap di salah satu dahan pohon. Dari dahan ke dahan ia melompat sampai akhirnya ia tepat berada di atas pohon yang digunakan hantu laut bersandar dalam duduknya. Pada saat itu, tapak baja sedang berhadapan dengan orang berambut merah jagung. Rambut itu panjang lewat pundak tanpa ikat kepala. Alis, kumis, dan jenggotnya juga berwarna merah bulu jagung. Orang bertubuh kurus itu mengenakan jubah tanpa lengan sepanjang lutut berwarna merah tua, celana dan baju dalamnya yang berlengan panjang itu berwarna hijau muda. Dari kerutan kulit wajahnya, ia tampak seperti berusia sekitar 60 tahun. Ia mengenakan sabuk hitam besar dan menggenggam tongkat berkayu putih setinggi lewat kepala. Ujung tongkatnya itu berbentuk kepala singa. Melihat matanya yang kecil tapi tajam itu, pendekar mabuk dapat menduga orang berambut merah itu punya kejelian pandang yang cukup tinggi. Sikap berdirinya yang selalu tegak dengan dada membusuk menampakkan ia sebagai orang yang pantang menyerah. Rupanya bukan hanya pendekar mabuk yang tidak mengenali tokoh tua itu, melainkan tapak baja sendiri juga tidak mengenalinya. Karena itu, tapak baja segera ajukan tanya dengan nada kasar. Siapa kau, iblis keriput? Apa urusanmu denganku, sehingga kau berani menyerangku dari belakang, ha? Talang Sukma adalah namaku, Jangkar Langit adalah kakakku, pusaka tombak maut adalah sasaranku, dan nyawamu adalah alas kakiku. Jawab si rambut jagung yang ternyata adalah adik dari Ki Jangkar Langit, pemilik pusaka tombak maut itu. Mendengar pengakuan itu, tapak baja menggeram penuh nafsu untuk membunuhnya. Tapi ia sempat berkata dengan lantang, urungkan niatmu merebut pusaka tombak maut ini. Kau hanya akan mati tanpa arti, Talang Sukma. Demi merebut hak milik kakakku, aku siap mati di tangan siapa saja, tapak baja. Aku yang berhak memiliki pusaka ini, karena pusaka ini seperti kau ketahui sendiri sudah berada di tanganku. Berarti aku yang berhak memilikinya. Orang sesat seperti kau tak pernah punya hak untuk memiliki pusaka apapun, tapak baja. Parat, terlalu sembrono bicaramu, Talang Sukma. Tak perlu beramah-tamah bicara dengan pengikut iblis seperti kau, tapak baja. Tak perlu sabar bersikap di depan penganut setan sesat seperti dirimu. Jahanam kau. Tapak baja segera kirimkan pukulan bertenaga dalam cukup tinggi. Dari telapak tangan kirinya, dua sinar biru yang disusul dengan sinar merah di belakangnya. Dua sinar menyerang Talang Sukma yang berjarak 8 langkah itu. Tapi oleh Talang Sukma, sinar itu disingkirkan melalui kibasan tongkatnya yang disabatkan ke kiri dengan menggunakan dua tangan. Dua sinar menyerang Talang Sukma yang berjarak 8 langkah itu. Tapi oleh Talang Sukma, sinar itu disingkirkan melalui kibasan tongkatnya yang disabatkan ke kiri dengan menggunakan kedua tangan dan kaki merendah ke belakang. Arah kedua sinar yang saling susul itu membelok dan menghantam sebuah pohon jati. Bes, bes, trum. Pohon jati itu lenyap berganti serbuk yang menyerupai tepung dan menggunung di tempat pohon itu semula berada. Siapakah yang akan menang? Apakah tapak baja
ataukah talang sukma? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.